XXXXXXXXXXXXX. Ya 180-an lah. Kalian udah bisa dapat mobil segagah seperkasa ini. Ini adalah Ford Ranger 2012 model XLT. Di sebelah saya ini adalah mobil pribadi ayah saya. Mobil ini memiliki mungkin bisa dibilang karisma yang sangat gagah. Apalagi di sini kita sudah memiliki bumper depan besi ya. Bumper depan besi yang sangat-sangat sangar, dan juga sudah dipasangkan ban yang off-road. Mobil ini juga dikasih lift kit 3 inci. Dipasang di bengkel sendiri ya. Ayo ikuti saya. Nah, yang menarik dari mobil ini harga 180-an. Boleh kamera lebih dekat lagi? Ayo, kamera dari belakang saya sini. Kita masuk ke bagian dalam mobilnya. Dalam harga 180-an, kalian udah mendapatkan mobil dengan banyak fitur. Kita jelasin di interiornya. Ayo, boleh dekat kameranya. Mobil ini sudah mendapat yang namanya cruise control. Mobil 180-an ini sangat-sangat langka. Ya nggak langka sih, banyak mobil ini, tapi jarang diminati. Cruise control yang sudah dilengkapi ini membantu kalian tidak lelah di tol. Misalnya, kalian tolnya kosong nih, kalian capek, walaupun ini manual, kalian capek ngegas, kalian tinggal masukkan kecepatan yang benar, pencet on, kalian sudah mendapatkan yang namanya cruise control. Mobil ini dilengkapi oleh transmisi 6-speed manual. Jadi mobil ini rasionya sangat mepet ya, sangat mepet, artinya bagus. Kalian bisa memiliki pilihan gigi yang lebih banyak dan sesuai kalian butuh apa. Mobil ini karena XLT, dia memiliki fitur 4x4. Boleh di zoom, lihat, ada 2H, 4H, dan 4L. Nah, ini gigi ada 6 speed. Nah, kalau mau masuk gigi mundur, kita masukkan, dia tarik. Nah, baru maju seperti expander ya. Infotainmentnya untuk XLT, dia sudah ada yang namanya Bluetooth. Ya, ada Bluetooth, dan kita bisa menggunakan CD. Walaupun sekarang ya jarang sekali orang menggunakan CD karena sudah ketinggalan zaman. Nah, ini infotainmentnya ada layar kecil di sini. Nah, ini speedometernya. Nah, ini dia kuncinya masih putar ya. Oke. Untuk interior segitu saja. Dia udah dilengkapi oleh tweeter pilar. Jadi kalau kalian dengarkan audionya itu bukan kayak mobil kerja, kayak beneran mobil mewah gitu lah. Yang nggak sepenuhnya mobil mewah, tapi udah sangat cukup mobilnya. Kita lanjut ke tadi saya ada mention di depan diberikan lift kit ya. Ini di belakang juga dikasih lift kit. Boleh turun kameranya. Nah, ini nih, dia dikasih lift kit seperti ini di per daunnya. Jadi ini tidak memengaruhi kekerasan per ya. Jadi pernya tetap bisa enak dipakai harian, empuk, tapi dia lebih tinggi gitu. Jadi apalagi kalian yang memasuki daerah-daerah pedalaman atau kalian hobi off-road, cocok sekali. Nah, bagasinya ini, bagasi dia tuh bed side-nya atau apa ya, bak ya, bak belakangnya sangat besar menurut saya. Bak belakangnya sangat besar untuk mengakomodasi apa aja kalian mau bawa lah di belakang sini, mau sepeda, mau motor. Ini juga kami pasang yang namanya bumper Hilux. Nah, karena bapak saya penggemar setia Toyota, bisa dilihat. Nah, kebanggaannya dari situ tuh. Nah, ini dipasangin bumper dari Hilux. Karena dia chrome jadi nambah karisma ya. Bukan karisma motor. Ini ada stiker 4x4. Mobil ini karena pemakaian harian, kita tentunya rawat dengan baik. Udah ada footstep juga di sini nih. Nah, kalau kayak Ranger di situ ada yang belum punya footstep, sementara ini udah punya footstep. Nah, kalau kita lihat interior dari kiri, mirip-mirip lah sama yang kanan, bedanya nggak ada fitur. Dia udah ada cup holder. Nah, maaf agak sedikit kotor mobilnya karena habis dipakai. Nah, ini dia luas ya untuk double cabin. Kalau misalnya dihitung nih, ini lebih dari 1 jengkal. Belum lagi ini kan
Jadi misalnya kalian di sini, boleh saya contohin deh. Nah, saya tingginya 168 kan? 168 masih memiliki sangat luas, gak mentok. Bahkan di Fortuner, bukannya ingin merendahkan, saya itu Fortuner yang sebelah itu agak mepet menurut saya di sini ya. Tapi di Ranger ini kursi posisi ini lebih maju nih. Ini Pak malah udah mundur. Nih, coba saya contohin ya. Ini kan bisa paling maju. Kalau kursi depannya di paling majuin, saya akan mendapat bisa kalian lihat ini lebih dari 40 cm legroom. Misalnya saya mentokin ke belakang. Aduh. Agak susah ya. Aduh. Misalnya kalian sangat panjang kakinya dan di depan masih muat. Masih muat di belakang ini ada sekitar 5 cm lah. Mau sampai kalian tinggi 180 cm kayaknya harusnya masih muat lah ya. Paling dimajuin dikit kursinya. Dimentokin ke depan juga malah luas banget mobilnya. Jadi overall mobil ini memang agak panjang. Kalau ini mumpung ada sebelah-sebelahan sama Fortuner, kita bandingin kali ya. Mobil ini memang agak panjang. Itu untuk mengakomodasi yang namanya tempat lah. Kalau kalian butuh banyak barang. Nih contohnya Fortuner ya. Nah ini legroom Fortuner nih, luas. Tapi ini karena udah paling mundurin. Nah kalau ini kan Fortuner itu joknya adjustable ya, bisa dilihat. Nah kalau ini majuin ke depan akan sangat mepet. Ini dimundurin ke belakang karena kebetulan di belakang ini lagi kursinya dilipat. Jadi punya space yang cukup gitu. Ayo kita bandingin dari samping-samping. Dari sini juga udah ketahuan ya. Coba lihat nih perbedaan depan sini. Hampir 1 jengkal. 1 jengkal. Hampir 1 meter perbedaannya. Hampir lah ya. Perbedaan yang cukup signifikan. Ya ini pengaruhnya nanti itu ke yang volume kabin ya. Volume kabin. Kita masuk ke part yang paling menarik. Mesin Ford Ranger ini 2200 cc yang tahun 2012 menurut saya sangat-sangat cukup. Walaupun kapasitasnya hanya 2200 cc, sementara yang itu 2500 cc, ini sangat-sangat cukup. Walaupun dia 200 cc lebih kecil daripada 2GD, kalian akan terkejut bahwa mobil ini mendapatkan 800 km dalam sekali isi tangki. Jadi tangki mobilnya itu 80 km. Tangkinya 80. Jadi tangki mobilnya itu 80 liter. Lalu mobil ini karena dibantu oleh 6 speednya, jadi dia efisien gitu. Dia efisien. Jaraknya panjang. Kilometer per liternya menyentuh 14 luar kota. Apa? Ban udah kayaknya. Oke, saya tadi juga sempat lupa ya. Ban dia menggunakan Savero MT. Kita sekarang akan mereview yang namanya mesin. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Boleh kamera ke depan deh. Ini nanti akan ada suara dari luar kabin dan dari dalam kabin ya. Nah, aduh agak berat ya. Nah, ini juga bonus nih. Kap mesin mobil ini tuh sangat-sangat tebal ya. Saya bench press 20 kilo, enggak lah bercanda. 200 kilo, bercanda juga sih. Nah, jadi memberikan rasa keselamatan yang sangat-sangat yang lumayan. Apalagi ada bumper tanduk besi. Nah, kita dengar suaranya guys.
Wah, hidup tuh tadi radionya ya. Oke, 3, 2, 1. Nah, mobil ini suara mesinnya menurut saya cukup mulus dibandingkan kalau kita tahu khasnya mobil diesel itu suara mesinnya kasar, reng. Tapi Ranger ini walaupun dia getar, dia dalam kabin itu nggak berasa getar banget. Jadi di kabin itu berasanya mulus aja. Mesin ini semulus ini padahal sudah menempuh jarak 100. Coba sini ikut deh. Padahal jarak yang ditempuh mobil ini itu sudah 151.521 km. Ya betul, 150.000 km dan mesinnya masih berjalan cukup untuk dipakai harian. Bisa kalian dengar nih. Nah, di sini juga kami ada nambahin enforcer ya. Enforcer ini dia gunanya supaya lebih responsif, boleh di zoom. Nah, jadi dia lebih responsif gitu gasnya. Mesin semua kita bersihkan lah, yang terbaik untuk yang membeli mobil ini, nantinya yang akan merawat juga. Oke, jadi overall ini mobil yang sangat-sangat cocok kalau kalian suka off-road, butuh bawa barang, atau kalian pengen kelihatan maco gitu. Nah, cocok. Untuk perampuan dia masih halogen lama, tapi halogen ini udah cukup terang. Maaf, untuk perampuan dia sudah dimodifikasi oleh LED. Nih, kita review sebentar ya. Awas, kamu mau nunjukin lampu. Nih, nah lo, lumayan kan? Jadi kalau di malam hari walaupun nggak pakai bilet udah terang. Kurang lebih mobil ini segitu. Kayak ada fitur lain juga seperti kompartemen buat kacamata. Ya, penting juga sih. Oh ya, spion mobil ini udah retractable. Nih, spion retractable. Spionnya saya. Nah, mobil mana? Ada. Nah, jadi 180 juta saya sudah mendapatkan mobil yang bisa off-road, bisa stop. Ya udah. Kalian udah mendapatkan mobil yang bisa off-road, bisa ngangkat barang, bisa banyak lah. Bisa kalian bawa jalan-jalan. Oke, sekian video review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian mau beli, link Facebooknya ada di deskripsi video ya. Oke.